Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian dalam kondisi yang sehat walafiat. Bertemu dengan saya Bu Rizky Prestiani Hussein, bisa panggil Bu Rizky, dalam mata pelajaran Seni Budaya. Dalam mata pelajaran Seni Budaya di kelas 8 semester 1, kita akan mempelajari tentang materi seni tari. Seni budaya itu ada 4 cabang. Ada seni tari, seni rupa, seni teater, dan seni musik. Nah, di kelas 8 ini kita akan mengupas semuanya tentang materi seni tari. Oke, kita bahas dari pertama. Kemarin kalian sudah mempelajari materi seni tari kan? Kalian sudah merangkum, kalian juga sudah mengerjakan soal-soal tentang materi seni tari. Dan sekarang Bu Rizky akan memberikan sedikit penjelasan. Yang pertama adalah pengertian seni tari. Seni tari itu adalah gerak terangkai yang berirama sebagai ungkapan jiwa dan ekspresi manusia yang di dalamnya terdapat unsur-unsur keindahan. Unsur-unsur keindahan ada dua. Yang pertama adalah unsur utama dan unsur pendukung. Unsur utama tari adalah gerak. Unsur utama tari adalah gerak. Unsur utama, unsur pokok atau unsur dasar tari adalah gerak. Sedangkan unsur pendukung tari itu ada 4 yang biasa disebut dengan 4W. Wirasa, wirama, wirupa, dan wiraga. Wirasa adalah perasaan atau mengekspresikan, menghayati, menjiwai. Artinya, jika seorang penari menghayati, menjiwai, maka akan muncul ekspresi-ekspresi seperti senang, ekspresi marah, kagum, terharu. Wirasa berhubungan dengan penghayatan. Jadi setiap penari itu harus bisa menyajikan suatu tarian dengan menghayati. Jika penari sudah bisa menghayati atau mengekspresikan tarian yang disajikan, maka keluarlah ekspresi. Bisa ekspresi senang, ekspresi sedih, atau ekspresi haru, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah wirama. Wirama hubungannya dengan irama, ketukan, tempo, hitungan. Di dalam tari, hitungan itu hanya 1 sampai 8. Tidak ada yang namanya 9, 10, 11 itu tidak ada. Contoh, dalam satu gerakan seperti ini. Hitungannya hanya 1 sampai 8. Tu, wa, ga, pat, ma, nam, ju, pan. Jika ingin lebih dari 1 kali 8, maka bisa ditambahkan menjadi 2 kali 8 atau 3 kali 8. Maksudnya adalah hitungan 1 kali 8 itu tadi diulangi menjadi beberapa kali. Jika kamu meminta hitungannya lebih panjang, minta hitungan 3 kali 8, maka hitungan 1 sampai 8 kalian ulangi sebanyak 3 kali. Begitu, itu hitungan dalam tarian. Terus kemudian, irama, ketukan, tempo, itu hubungannya dengan musik. Wirama itu hubungannya dengan musik. Artinya adalah ketepatan musik dengan gerak. Jadi seorang penari jika menyajikan suatu tarian, itu gerakan dan musiknya harus sesuai dan pas. Tidak ada yang melebihi dari musik, ya, gerakan melebihi dari musik, atau sebaliknya, gerakannya lebih lambat dari musik. Nah, itu kalau terjadi hal seperti itu, maka penari belum bisa merasakan wirama. Jadi wirasa dan wirama ini juga adalah hal yang saling berkaitan, begitu. Saya ulangi bahwa wirama adalah ketepatan musik dengan gerak. Kemudian yang ketiga adalah wiraga. Wiraga itu artinya raga atau tubuh, raga atau badan. Ini juga merupakan unsur paling penting. Karena apa? Raga ini adalah media perantara yang digunakan oleh penari. Bayangkan saja jika penari tidak ada raga, maka apa yang bisa dilihat? Nggak ada. Gitu ya, jadi raga atau tubuh itu merupakan unsur penting dalam suatu tarian, wiraga. Kemudian yang terakhir adalah wirupa. Wirupa itu adalah rupa atau wujud. Nah, wirupa ini hubungannya dengan tata rias dan busana. Wirupa ini dilakukan pada saat pementasan tari saja. Jika tidak ada pementasan atau hanya sekedar latihan tari biasa, maka wirupa tidak diperlukan. Hubungannya dengan kostum dan tata rias. Contoh, tata rias tari remo. Pada saat latihan tari remo, penari hanya menggunakan kaos, hanya menggunakan celana biasa. Tetapi kalau pada saat pementasan, kostum dan tata rias yang digunakan oleh penari itu harus sesuai dengan tarian yang disajikan. Remo itu identik dengan gerakan laki-laki.
otomatis kostumnya juga harus menyesuaikan, memakai celana, jarit sembong, kemudian pakai baju panjang. Kostum tari remo hampir sama dengan kostumnya tari jaranan, hampir sama, menggunakan udeng. Itu untuk tari remo. Begitu pula tari gambyong. Mungkin jika kalian ada yang sudah tahu tari gambyong, atau jika ada yang belum tahu tari gambyong, silakan kalian searching di Google ya. Gambyong itu gambaran kostumnya adalah menggunakan dodotan atau mekak, gitu, dodotan atau mekak, kemudian menggunakan jarit panjang, menggunakan sampur atau selendang, dan memakai sanggul. Gerakannya halus. Nah, itu gambaran kostumnya tari gambyong. Maka kostum dan tata rias tarian itu harus disesuaikan. Jangan sampai salah kaprah atau hanya asal pakai. Kostum dan tata rias harus disesuaikan dengan tarian yang disajikan. Itu fungsinya wirupa. Saya ulangi bahwa unsur pendukung tari ada dua. Yang pertama adalah unsur utama dan yang kedua adalah unsur pendukung. Unsur utama tari adalah gerak. Jawabannya hanya satu. Unsur utama, unsur dasar atau unsur pokok tari adalah gerak. Sedangkan unsur pendukung tari adalah wiraga, wirasa, wirama, dan wirupa. Kemudian untuk jenis tari tradisional ada beberapa. Yang pertama, jenis tari menurut sifat dan sejarahnya. Dibedakan menjadi 3. Tari tradisional klasik, tari tradisional kerakyatan, dan tari tradisional kreasi. Kemarin kalian juga sudah merangkum itu. Tari tradisional klasik adalah tari yang gerakannya tidak dapat dirubah turun-temurun dan biasanya hidup di lingkungan kaum bangsawan. Itu tari tradisional klasik. Contoh tari Bedaya Ketawang yang ada di Surakarta. Kemudian yang kedua, tari tradisional kerakyatan, yaitu tari yang hidup di lingkungan masyarakat dan gerakannya boleh dirubah-rubah karena tidak memiliki aturan-aturan tertentu. Itu namanya tari tradisional kerakyatan. Yang sering kalian jumpai atau yang ada di sekitar kalian, salah satu contohnya adalah tari kuda lumping atau jaranan. Itu yang sudah banyak tersebar di mana-mana. Di berbagai daerah tari jaranan itu selalu ada. Terus yang ketiga adalah tari kreasi. Tari kreasi ini percampuran antara tradisional klasik dan kerakyatan, atau tarian yang gerakannya sudah dimodifikasi atau sudah dikreasikan. Banyak sekali contohnya. Jika kalian lihat di tari anak-anak, itu ada contoh seperti tari angsa, tari merak, atau tari bebek. Itu di contoh tari anak-anak. Tapi contoh tari dewasa itu juga banyak sekali. Itu namanya tari kreasi. Jadi ketika kalian ingin membuat gerakan, kemudian gerakannya kalian ubah, kalian gabung, kalian kreasikan, itu namanya tari kreasi. Itu contoh jenis tari menurut sifat dan sejarahnya. Kemudian jenis tari menurut bentuk penyajiannya ada 3. Ada tari tunggal, ada tari berpasangan, dan juga ada tari kelompok. Tari tunggal, saya yakin kalian sudah bisa mengartikan. Tunggal ini artinya tarian yang disajikan hanya satu penari. Contoh tari tunggal, tari baris dari Bali, tari remo dari Jawa Timur, itu tari tunggal. Tari berpasangan, yaitu tari yang dilakukan oleh 2 orang, baik laki-laki perempuan atau sejenis. Contoh, tayub, tari cokek. Cokek itu hampir sama dengan tari tayub. Cokek itu tari yang berada di daerah Jawa Barat. Terus kemudian yang terakhir adalah tari kelompok. Tari kelompok dan tari massal itu hampir sama karena dilakukan lebih dari 3 orang. Contoh, tari saman yang sering kalian ketahui. Tari saman yang berasal dari Aceh. Tari kecak yang sering kalian ketahui juga yang berasal dari Bali. Itu adalah tari kelompok. Tari jaranan juga tari berkelompok. Begitu. Itu adalah jenis tari menurut bentuk penyajiannya. Yang ketiga adalah fungsi tari. Fungsi tari itu ada beberapa. Yang pertama, sebagai media pendidikan. Contohnya seperti Bu Rizky memberikan materi seni tari ini. Ini sama saja dengan Bu Rizky melakukan fungsi tari sebagai media pendidikan. Yang kedua, sebagai hiburan. Yang ketiga, sebagai media religi. Contoh, ada salah satu tarian yang digunakan untuk upacara adat di Bali. Contohnya ada yang namanya tari rejang atau tari dewa. Tari pemujaan kepada dewa. Itu
Itu salah satu contoh tari yang ada di Bali yang biasanya digunakan untuk pemujaan-pemujaan atau digunakan untuk upacara-upacara adat tertentu. Terus kemudian tari sebagai media pergaulan. Contohnya seperti tari tayub. Tari tayub itu dilakukan oleh dua orang berpasangan ya, tari tayub ini berpasangan, laki-laki perempuan. Biasanya ada di pertunjukan ludruk atau ada di ketoprak-ketoprak, atau biasanya kalau di kampung itu biasanya mengadakan pertunjukan ludruk, itu biasanya ada tari berpasangan. Nah, tari berpasangan itu namanya tari tayub. Nah, yang dimaksud fungsi media sebagai pergaulan, sebagai media pergaulan adalah ketika penari yang ada di panggung sedang menari kemudian mengajak penonton untuk ikut menari, itu namanya fungsinya sebagai media pergaulan. Jadi bukan untuk komunikasi secara langsung berbicara, tidak, tetapi komunikasinya penari itu dengan menggunakan gerakan. Jadi ketika tengah-tengah penari sedang melakukan tarian, mengajak penonton untuk ikut menari bersama, nah itu adalah fungsi tari sebagai media pergaulan. Begitu anak-anak. Nah, itu adalah beberapa jenis tari menurut sifat dan sejarah, menurut bentuk penyajian, dan menurut fungsinya. Begitu. Oke, anak-anak, untuk pengertian tari, unsur-unsur tari dan jenis tari, sekian penjelasan dari Bu Rizky. Saya harap semoga penjelasan ini bermanfaat, dan jika ada kekurangan di buku catatan atau kekurangan mencatat, silahkan bisa kalian tambahkan. Begitu. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.